Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Kulsum, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan saya Manajemen. Di sini saya akan mewawancarai dua orang terkait dengan tema saya yang berjudul kuliner khas Indonesia yang sangat lezat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai mama saya sendiri karena mama saya berbisnis kuliner khas Indonesia yang berasal dari Madura. Umi punya pertanyaan pertama buat mama. Dari tahun berapa mama berjualan soto Madura? Dari tahun 2001. 2001. Sebelum lahir. Iya, sebelum lahir Umi. Bumbu apa saja yang mama pakai untuk membuat soto khas Madura? Bumbunya kalau soto ya harus bumbu lengkap. Kayak semua dipakai, kayak seperti bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, lengkoas, kemiri, ketumbar, lada, ya semuanya dipakai. Semuanya lada, jinten. Pertanyaan yang selanjutnya, proses pembuatan soto Madura itu bagaimana sih? Prosesnya namanya kita pakai daging ayam kampung, rebusnya lama, terus nggak pakai santan juga, kayak kita pakai bumbu bening gitu, soto bening, nggak pakai santan. Rebus ayam itu lama, sampai ayamnya itu benar-benar empuk, tulangnya juga sampai empuk. Kita juga pakai tulang-tulangan ayam juga biar tambah mantap. Jadi kalau pembuatan bumbunya itu beli instan apa bikin sendiri sih, Ma? Bikin sendiri. Harus bikin sendiri. Kalau instan nggak enak. Lain rasanya. Lain aja ya rasanya, lebih afdol bikin sendiri. Pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan spesial nih, tergantung di luar pertanyaan yang tadi. Perlu atau tidak sih, Ma, untuk melestarikan kuliner khas Indonesia? Perlu banget. Perlu sekali, soalnya kalau makanan khas Indonesia itu harus dilestarikan dan nggak boleh dihilangkan. Soalnya khasnya itu nggak boleh dihilangin gitu kan ada soto ayam Madura, soto ayam Betawi, soto Betawi itu kan rasanya juga beda-beda ya, khas rempah masing-masing. Rempahnya masing-masing beda. Oke. Pertanyaan selanjutnya, menurut Mama lebih enak makanan Indonesia apa makanan luar negeri? Indonesia pastinya. Kalau Kenapa? luar negeri kan makanan serba instan, langsung siap saji itu, biarpun dibilang kata orang enak ya tetap enakan yang makanan khas Indonesia karena lebih rempah-rempahnya, lebih berasa rempahnya gitu. Oke, sekian untuk pertanyaan dari Mama. Makasih, Ma. Selanjutnya kita akan ke orang yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai orang yang kedua, yaitu paman saya sendiri, karena dia berbisnis kuliner sate khas Madura. Sini Umi punya pertanyaan buat paman. Pertanyaan yang pertama adalah, dari tahun berapa paman berjualan sate Madura? Paman sendiri berjualan sate Madura itu mulai dari tahun 2009 sampai sekarang. Masih mulai sampai 2021 ya. Lumayan lama ya. Pertanyaan yang kedua, bumbu apa saja yang paman pakai untuk membuat sate khas Madura? Bumbu, terutama bumbu sate Madura tuh simple. Yang jelasnya bumbunya itu dari kacang tanah yang digiling halus dan dicampur dengan bumbu rempah-rempah di semacam gula merah, bawang putih, bawang merah, sama
dikasih sedikit garam sama sasa dan penyedap rasa. Udah seperti itu aja Simpel sih ya. sebenarnya, simpel. Pertanyaan yang ketiga, proses pembuatan sate Madura itu bagaimana sih, Man? Prosesnya pembuatan sate Madura itu gampang-gampang susah sih sebenarnya. Kita beli dari daging yang sistemnya tuh daging yang segar, biar satenya tambah segar aja gitu. Daging utuh yang kita potong-potong, daging sama tulangnya tuh dipisah biar gampang yang diiris-iris, yang kecil-kecil sampai ditusuk sampai didis yang kita lihat di luar-luar sana. Seperti itu. Ini ada pertanyaan spesial, Man. Ya. Karena pertanyaan yang khusus Pan itu udah kelar. Jadi pertanyaannya ini adalah perlu atau tidak untuk melestarikan kuliner khas Indonesia? Perlu atau tidak? Kalau buat saya mah perlu banget. Apalagi zaman-zaman sekarang ini kita harus tetap melestarikan makanan budaya Indonesia ini, terutama sate itu. Mantap. Pertanyaan selanjutnya, menurut Paman lebih enak makanan Indonesia apa makanan luar negeri? Berhubung saya orang Indonesia, tetap makanan Indonesia. Kenapa? Ya karena kan makanan Indonesia kan cocok dengan lidah-lidah Indonesia. Iya. Jadi dari rempah-rempahnya kita kan udah tahu makanan Indonesia kan banyak kan dari rempah-rempah. Jadi Ya, lebih enak. ya lebih banyak pilihan gitulah sistemnya gitu. Oke, sekian pertanyaannya, sampai sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya, kita mesti lebih mencintai kuliner Indonesia dan mengurangi makanan dari luar negeri, dan mestinya mengenalkan makanan dari khas daerah masing-masing kepada orang luar negeri agar mereka menyukai kuliner Indonesia, karena kuliner Indonesia lebih enak dan lezat daripada makanan luar negeri, apalagi kalau kuliner tersebut kaya akan rempah-rempah. Sekian dari wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.